وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai taat pada malam hari ini. Karena saya baru tahu, kaget juga nih. Insyaallah majelis kita akan dihadiri oleh Habib Idrus. Jadi kita percepat biar nanti beliau bisa memberikan mau'idhah hasanah untuk kita semua. Seperti biasa kita awali pertemuan malam hari ini dengan pembacaan Ratibul Haddad. Semoga dengan wasilah apa yang kita baca nanti Allah berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua, membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Pintu-pintu rezeki untuk kita semua. Dan semoga semua doa-doa kita, harapan-harapan kita, cita-cita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah fiqna sholihah wa ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati anna Allah yunildarana fil jannah wa yanfa'una bi asri anwarihi ma'alumi fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbin wa yarzuquna mahabbatan wa yadfa'na ala millatihim wa yakhshurna fi zumrati fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila jami' ikhwanihim al anbiya al mursalin wa ila asyhadu as-solihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al amilin wa malaikatil muqarrabin khususnya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalal wa Syekh Sa'dali wa ila Syekh Muhammad al-Ghazali al-Tusi wa ila Syekh Abdul Qasim al-Baghdadi wa ila arba'atil a'immatil mustahidin wa ila sittatil a'immatil muhaddisin rahimahum wa ila awliyatis sahabin syarrul alam sallallahu alaihi jadi syarrullah wa sulih wa fur'ih wa ila jamal kubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariq al magharib wa barbahasan la abaina wa ummatina wa azdadina wa jaddatina jama syekhina masyayikhina wa jama sayyidina an Allah yaghfir lana warhamna wa ya'funa bihim wa asrim anwarin faruqadim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر اكفي شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila Rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwari ma'lumi fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yakhshuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Muhajir Allah Ahmad ibn Isa wa ila ruhi Sayyidina Al-Ustadhi Azim Al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala wa sallam wa furim wa dhabil huqi alaihim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'lid ar-rajjan fil jannah wa yanfa'una bi asri wa anwari ma'lumin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa habibina wa barakat sahibi ratibil qutbil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas thumma ila ruhi Syekh Ali bin Abdullah al-Barras thumma ila ruhi al-habib Abdurrahman bin Aqil al-Attas thumma ila ruhi al-habib Husain bin Umar al-Attas wa ikhwanihi thumma ila ruhi Aqil wa Abdullah wa Salih bin Abdurrahman al-Attas thumma ila ruhi al-habib Ali bin Hasan al-Attas thumma ila ruhi al-habib Ahmad bin Hasan al-Attas wa sallam furima bil huquqi alaihim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'lid fil jannah وينفعنا بأسر منور معلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب راتب القطب الإرشاد وغاص العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ورسوله وفرعه أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركان في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو مأمول وصلح شأن ظاهر باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محن والامتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة. Silakan disebutkan dalam hati niatnya masing-masing.
وعلى كل نية صالحة وعلى كل نية صالحة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا كريمنا دحرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي شر وذي حسد ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعفو والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيمة الندامة في الحال ومالك إنك سميع الدعاء. وصلى الله وجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة ظاهر ربنا فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل انظف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل انظف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل انظف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نخاف. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. خائفين نجنا مما نخاف. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekarang Qaf ya. Yang halaman kedua.
مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وكرمي محمد قائم لله ذو همم محمد كل إحسان إليه نمي محمد كل ما في الكون مظهره محمد في البراء يا خير معتصم محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند منظرم محمد من رجاه نال غايته محمد يسعف الملهوف عن أممي مولاه محمد نعمة كبرى لنا شملت محمد منشأ الخيرات والنعم محمد وصل الدنيا بأنعمه محمد قد تسامى كل ذي كرم محمد هديه فزنا بغى محمد قد وفى لله من قدمه محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند
مزدحم محمد يوم بعث الناس شفعنا محمد ختم للرسل كلهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل بالمصطفى بلغ ما واسع الكرم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ini mendapat hadiah kitab sholawat dari Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri. Jadi Habib Idrus ini pimpinan Majelis Ta'lim dan Dzikir Sholawat Al-Khairat Palu ya. Mafatihus Sa'adat nama kitabnya ini, kunci-kunci kebahagiaan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti biar Habibnya datang, kita tinggal mendengarkan mau'izah hasanah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira. Amma ba'du. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Senin kemarin libur kita ya, karena saya masih ada acara 7 harian di Sragen.
Ibu mertua saya meninggal dunia. Jadi malam Senin kemarin kita libur. Nah, malam ini kita lanjutkan kembali pembahasannya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu. Mohon keikhlasannya untuk ibu saya, juga untuk penyusun kitab ini. Semoga ilmu yang kita kaji senantiasa mendatangkan barokah serta manfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah fi kulli salihah wa ila ruhi ummina Ibu Juminah bin wal Fatihah ila mu'allif hadha kitabi Syekh Nawal Al-Bandani wa Syekh Najar Al-Asqalani wa ila hadar Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang makalah yang ke-27 yang bawa kitabnya halaman 27 juga ya. Ini berapa halaman sih kitab ini nih? Cuman 80 halaman. Cuman ya. Baru 27. Enggak apa-apa, yang penting istiqomah. Udah berapa tahun kita ini? 4 tahun kali ya ngaji ini. Alhamdulillah bisa bertahan sepanjang itu. Ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan di muqaddimah kitab Kasyifatus Sajak kemarin, la ta'ata illa bi'aunillah, tidak ada ketaatan kecuali karena pertolongan Allah. Itu termasuk makna dari la haula wala quwata illa billah ya. Kita meninggalkan maksiat juga karena pertolongan Allah, kita bisa menjalankan ketaatan juga karena pertolongan Allah. Dengan lagi nyantai-nyantai di rumah malam Senin, tiba-tiba ingat habis isya ngaji, kemudian datang ke tempat pengajian, itu yang menggerakkan kaki kita sehingga ringan, itu ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada pertolongan Allah, yang mending nonton Ikatan Cinta kali ya. Ada nggak Ikatan Cinta malam Senin? Saya nggak tahu soalnya, nggak pernah nonton gitu. Iya, Mas Al. Ya ini bisa istiqomah apalagi sampai 4 tahun dengan ngaji 4 tahun. Masya Allah ibadah ini, Masya Allah. Dan masih 5 tahun lagi sedang akan ngaji. Baru hatam kitabnya ini. Kalau enggak ditolong sama Allah ya sulit sekali. Enggak ada. Makanya benar makna la haula wala quwata illa billah itu dalam sekali. Kita enggak mungkin bisa melakukan itu semua, enggak mungkin bisa menjalankan ketaatan, enggak mungkin bisa beramal, enggak mungkin bisa ibadah, enggak mungkin bisa ngaji ya tanpa ditolong oleh Allah. Jadi jangan sok-sokan kita merasa gue bisa bikin pengajian, nah, keren dong. Enggak, bukan kita itu, bukan kita. Semuanya Allah ya. Jangan ngaji ya jangan takabur bisa ngaji, jangan sombong bisa ngaji. Jangan sholat ya jangan takabur bisa sholat, jangan bisa sedekah jangan takabur bisa sedekah. Pokoknya bisa beramal soleh jangan takabur bisa beramal soleh. Semuanya karena Allah. Ikhlaskan hatinya ya, ikhlaskan niatnya, ditata dan diluruskan niat-niatnya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-27 bab rubai. An Sa'd bin Hilal radhiyallahu annal 'abda idza aznaba
Mannallahu ta'ala alaihi bi arba'i khisalin la yuhjabu anhu rizqa wa la yuhjabu anhu sihhata wa la yudhiru alaihi dhanba wa la yu'aqibuhu ajilan. Ini redaksi atau teks dalam kitab matanya. Matanya ini namanya kitab Al-Munabbihat fi isti'dadi ila yaumil ma'ad, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini keren ya, punya kitab babon namanya Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Kitab-kitab yang lainnya banyak. Punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Ibnu Hajar lagi, Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari itu diapit dua Ibnu Hajar, satu gurunya, satu muridnya. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Syekh Zainuddin Al-Maribari yang menyusun kitab Fathul Mu'in yang sangat terkenal itu. Mana tadi? Dari Sa'ad bin Hilal rahimah, semoga merahmatihu pada Sa'ad bin Hilal. Allahu siapa Allah Ta'ala. Annal abda, kata Sa'ad bin Hilal, ini seorang ulama. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, ketika berdosa. Aisara, maksudnya menjadi dzambin, memiliki dosa. Manna, maka akan menganugerahi siapa Allah Ta'ala, mahalur Allah. Ay an'ama, maksudnya memberikan nikmat siapa Allah, alaihi, kepada man adnaba tadi, orang yang berbuat dosa, bi arba'i solin, dengan 4 perkara. Ini salah satu min khosoisi ummati Sayyidina Muhammad, salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Orang berdosa saja Allah masih memberikan dia 4 hal ya. Ini yang berdosanya, gimana yang gak berdosanya? Apa 4 hal itu? Pertama, la yuhjabu, tidak dihalang-halangi, anhu, dari man adnaba tadi. Apa yang dihalangi? Ar-rizqa, rizqi. Aila yamna'u, maksudnya tidak mencegah siapa Allahu pada man minar rizqi, dari rizkinya. Umat Nabi Muhammad yang sudah berbuat dosa, tetap Allah kasih rizki. Tidak kemudian rizkinya dihalang-halangi, tidak kemudian rizkinya dicegah maupun ditutup-tutupi. Tetap kalau dia mau bekerja, mau berikhtiar, mau berusaha, ya tetap akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya. Allah punya sifat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu kalau di Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya kan gitu ya, arti mujmalnya, arti globalnya. Di kitab Muqaddimah Kasifatu saja kemarin juga disampaikan, orang yang berzikir menyebut Allah atau ya bismillah kan termasuk zikir, tanpa tahu maknanya itu sia-sia ya. Meskipun maknanya hanya makna umum. Kayak kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu kan makna umum ya. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah, itu kan makna umum ya. Makna yang lebih mendalam ada lagi, tapi cukup dengan makna umum pun cukup, kita akan mendapatkan pahala atas zikir kita. Nah, dalam Bismillahirrahmanirrahim tadi kan maknanya umumnya demikian, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau diperdalam, Ar-Rahman itu berarti sifatnya Allah yang sangat luas, yang mencakup seluruh, yang nikmatnya, yang yang kasih sayang Allah itu mencakup seluruh makhluknya Allah di dunia ini. Tidak hanya manusia, tapi juga meliputi tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Manusia pun tidak hanya umat Islam, tapi yang lain-lain pun mendapatkan nikmatnya Allah. Nah, umat Islam pun tidak hanya yang taat, tapi yang berdosa pun mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi umat Nabi Muhammad ini meskipun berdosa, makanya banyak umat Nabi Muhammad, banyak manusia yang tiap hari berbuat dosa, tiap hari bermaksiat, tiap hari, tiap saat lupa sama Allah, ya. Tapi rizkinya lancar-lancar saja, ya kan? Lancar jaya rizkinya. Kita yang sudah niat sholat subuh, ya, pagi-pagi mandi setelah subuh, nah, habis setelah subuh sukses gitu. Ya rezekinya kok nggak nambah-nambah. Nah, ini berarti bukan masalah rezekinya, emang jenengan nggak bekerja. Lah ya orang lain meskipun berbuat dosa kalau bekerja ya dapat rezeki aja. Ya, man harokah barokah, yang mau bergerak ya berkah. Jangan takut nggak dapat rezeki. Yang penting mau usaha, mau berupaya, mau bekerja, mau ikhtiar, itu ada aja jalannya. Saya tuh kadang-kadang bingung mau usaha apa lagi ya. Nah, maksudnya saking banyaknya rencana-rencana yang ingin saya lakukan, nah, saking sampai bingung mau yang mana dulu nih yang mau saya lakukan. Tapi di sisi lain ada orang yang bingung mau ngapain. Karena ada juga bingung, saya mau ngapain ya, pengen usaha kok bingung mau usaha dari mana. Nah, saya tuh kadang-kadang bingung mau mulai yang mana dulu karena saking banyaknya. Ya, jadi seperti itu tetap akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia berdosa, meskipun ia bermaksiat, Allah tetap anugerahi ia rezeki. Yang kedua, wala yakhjabu, dan tidak dihalang-halangi anhu dari man aznaba, dari orang yang berbuat dosa tadi, as-sihhata, pada kesehatan. Aila yamna'u, maksudnya tidak mencegah siapa Allahu pada man aznaba min sihhatil badani, dari sehatnya badannya. Enggak ada hubungannya orang kemudian berdosa kemudian jadi sakit-sakitan. Ini yang perlu diluruskan, ya. Kadang-kadang kita mudah mengutuk atau menjustifikasi seseorang gara-gara kekurangan dia pada ibadah. Oh, pantesan dia mau kagak pernah ke masjid, pantes saja kena lepra, kan misalnya seperti itu. Enggak ada hubungannya. Allah tetap kasih dia kasih sayang. Allah tetap dia kasih kesehatan, ya. Lalu dia mah nggak pernah sholat, nggak pernah, mukanya kelihatan tuh pantas saja jerawatnya banyak, nggak pernah kena wudhu katanya. Nggak ada hubungannya, ya. Jangan nggak wudhu, nggak sholat sekalipun pakai facial tiap hari juga bersih, kinclong, ya. Pakai skincare juga glowing, nggak ada hubungannya. Allah tetap kasih sayang, ya. Tapi bukan berarti yang kemudian nggak usah sholat dah, ya, tetap aja kinclong ini, kan. Nggak gitu, ya. Maksudnya nggak seperti itu. Ya nggak sholat ya silahkan, tanggung sendiri akibatnya, kan, seperti itu. Akibatnya kan ada nanti di akhirat, terutama akan diperhitungkan. Artinya apa? Artinya dari dua hal ini tadi saja sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu menciptakan kita di dunia. Kita ini ya ada di dunia, hadir ini kan karena diciptakan oleh Allah. Iya, Allah menciptakan kita, gak ngurus kita. Ya tetap aja diurus, ya. Terkait dengan orang yang diurus kemudian gak mau diurus, belangsak, ya nanti tanggung sendiri akibatnya seperti itu. Wala yudharu, dan tidak ditampakkan alaihi pada atas iman, atas orang tersebut, atas orang yang berbuat dosa, adzanba, pada dosanya, bal yasturu, bahkan ditutup, ya, bahkan menutupi siapa Allahu pada man adznaba, bahkan dosa-dosanya itu ditutupi sama Allah. Andai kata Allah tidak menutupi dosa-dosa kita, ini kayaknya kita ini malu ketemu orang, ya, malu ketemu orang karena udah terlalu banyak kita berbuat dosa. Apalagi orang yang ngajar ngaji, model saya ini gaya-gayaan sok-sokan ngajar ngaji, dosanya dibuka sama Allah, ya. Gimana, udah gak punya muka kan, kelihatannya sok-sokan ngajar ngaji, ya, ternyata dosanya banyak. Untungnya Allah tutupi dosa saya, jadi jangan gak tahu kan dosa saya apa, kan seperti itu. Pun demikian sebaliknya dengan jenengan semua, karena ditutupi dosanya oleh Allah, jadi tenang-tenang aja. Ketemu Pak RT Tony, ayo suka teki, nah aman, nggak ada beban, nggak ada problem, lost doll aja udah.
Karena kita ditutup semua dosanya oleh Allah ya. Andai kata dibuka dosanya, jangankan sesama teman, mungkin suami nggak berani bertemu istrinya, istri nggak berani ketemu suaminya, anak-anak takut sama orang tuanya karena dosanya luar biasa banyak ya. Baik dosa yang disadari ataupun tidak disadari, tapi ya kasih sayang Allah yang dilalah. Dosa-dosa kita kok ya ditutupin semua sama Allah itu, ditutupin semua. Jadi kita kelihatannya kayak orang baik-baik aja ya, kayak orang bersih ya, kayak orang suci, masya Allah ya. Wala yu'aqibu, dan tidak dibalas, dan wala yu'aqibu, tidak membalas siapa Allahu pada man adznaba ajilan, dengan cepat-cepat ya, ay fi sa'atil hadirati, maksudnya pada saat ini, bal yumhilhu, bahkan atau balik memberi waktu, wala yuhmiluhu, dan membiarkan man adznaba tadi, dosanya juga, kalaupun berbuat dosa tidak langsung dibalas dosanya, tapi tidak langsung dibalas saat ini, tapi dibiarkan orangnya. Ini kan beda sekali dengan umat-umat Nabi terdahulu ya. Umat Nabi terdahulu begitu dosa, begitu, apalagi nabinya sudah kesel gitu kan ya, kayak Nabi Nuh gitu kan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah ini saya udah kesel banget sama orang kafir ini, udah musnahkan saja dari muka bumi ini. Kasih banjir, habis semua ya. Makanya setelah habis semua tinggal orang-orang yang beriman, makanya Nabi Nuh dikatakan sebagai Adam as-Tsani ya, Nabi Adam yang kedua. Anda selain umatnya Nabi Nuh ya habis semua seperti itu. Umat-umat Nabi yang lain kalau berdosa langsung kena akibatnya. Umatnya Nabi Lut ya, kena gempa bumi plus gunung meletus, jadi dari atas langit itu berjatuhan bara api yang panas dari gunung itu ya, dari gunung yang meletus itu. Habis kalau zaman sekarang kayak wedus gembel gitu lah. Cuman ini lebih parah karena panas, karena batu-batu yang turun dari atas. Semua kena ya, semua kena azab atas dosa-dosa yang diberikan. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak ya. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, semuanya dibiarkan sama Allah, wis sak pol-pole, silahkan berbuat dosa, tunggu saja nanti pada saatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama di dunia dibiarkan sama Allah, nggak diapa-apain ya. Ya, jadi banyak. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang terlena, istidraj jadinya. Dia berbuat dosa, mendolimi orang ya, mendolimi orang dengan kepintarannya, dia membodohi orang lain. Dengan kekuasaannya dia mendolimi orang lain ya kan ya, dengan powernya dia berbuat dolim kepada orang lain, dia berbuat dosa, maksiat segala macam, dikiranya aman, akhirnya terus-terusan dia berbuat dosa, terus-terusan bermaksiat, terus-terusan berbuat dolim, dikiranya aman, karena justru sebenarnya Allah sedang biarkan. Jadi jangan pernah menganggap diri kita aman, bahaya ya. Wahukia, dan diceritakan anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, qala, berkata Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi ya doanya alaihissalam ya, Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama karena alaihissalam. Karena Muhammad ada sholawatnya, ada sholallahnya ya. Kalau sahabat atau ulama ya, atau wali bisa radhiyallahu an. Nabi radhiyallahu an nggak boleh ya. Nabi rahimahullah nggak boleh. Kalau Nabi udah alaihi salam. Rahimahullah buat kiai ya, buat orang-orang, buat orang tua kita boleh rahimahullah. Buat para ulama, buat para sahabat radhiyallahu an juga boleh. Ini yang warid seperti itu. Nabi Adam berkata bagaimana? Innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Kata Nabi Adam, innallaha, sesungguhnya Allah
atau memberikan umat Muhammadin pada umatnya Nabi Muhammad arba'a karomatin, 4 kemuliaan, ma a'taniha, yang mana saya tidak mendapatkan keempat hal tersebut. Ya. Karomah itu artinya kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, kemuliaan. Jadi kalau seorang wali keluar karomahnya, ya berarti sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad ini punya 4 kemuliaan yang saya sendiri sebagai nabi enggak punya. Ya. Saya enggak punya meskipun saya nabi, kata Nabi Adam. Apa kemuliaan itu? Ihdaha, salah satu yang pertamanya qabulu taubati, diterimanya taubatku, karena ada apa taubati di Makkah, di Damakah, di dalam atau di kota Makkah. Ya. Wa ummatu Muhammadin, dan bermula umat Nabi Muhammad itu ya'suna, bermaksiat. Salah. Wa ummatu Muhammadin, kelompat 1 baris. Wa ummatu Muhammadin, dan umatnya Nabi Muhammad itu yatubuna pad fayaqbalu taubatahum, fayaqbalu, maka terima taubatnya sapa Allah, taubatahum ing taubatnya umatnya Muhammad. Kata Nabi Adam yang pertama, saya ini berbuat dosa, ya, diterima tobatnya di Mekah. Padahal Nabi Adam itu diturunkan kan di India, Sri Lanka, di Kolombo. Itu jalan ngalor ngidul ngetan ngulon, ya, utara selatan timur barat, di Mekah baru diterima tobatnya. Ratusan tahun keliling baru diterima tobatnya di Mekah. Umatnya Nabi Muhammad dosanya di mana, tobatnya di mana, langsung diterima. Dengan tobat di Indonesia diterima, di Mekah diterima, di India diterima, di Amerika diterima, di Rusia diterima, di negara-negara komunis tetap diterima. Tobat di Korea Utara ya tetap diterima. Mau di masjid diterima, di pasar diterima, di rumah diterima, enak dah. Umat Nabi Muhammad itu dosanya di mana, tobatnya bisa di mana saja, diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan yang Nabi Adam loh sebagai nabi enggak punya keistimewaan itu. Wasaniatu, yang kedua, anni, sesungguhnya saya itu kuntu labisan, kuntu ada saya labisan berpakaian. Falamma asaitu, maka ketika saya bermaksiat kepada Allah, ja'ala menjadikan siapa Allah ni padaku uryanan, telanjang. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Muhammad, bermula umatnya Nabi Muhammad itu ya'suna, pada maksiat sama Muhammad, uratan, dengan telanjang, fayal basuhu, maka memberikan pakaian siapa Allahum pada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam itu di surga beserta Siti Hawa berbuat dosa, itu pun dosanya sepele, timbang makan buah huldi doang. Habis itu ditelanjangin sama Allah, diambil semua pakaiannya, ya, telanjang. Umat Nabi Muhammad itu berdosa kemana-mana juga malah telanjang, ya, nggak nutup aurat kan banyak. Tapi sama Allah malah diberi pakaian, ditutupin sama Allah, masya Allah. Ini keistimewaan yang kedua. Wasalisatu, yang ketiga, lamma asaitu, ketika saya bermaksiat, farraqa, maka memisahkan siapa Allah baini, antara wa baina imraati, dan istriku, wa ummatu Muhammadin, wa ummatu Muhammadin, dan umat, dan bermula umat Muhammad itu ya'suna, bermaksiat siapa ummatu Muhammad Allah pada Allah, wa la yufarriqu, dan tidak memisahkan siapa Allah bainahum, antaranya umatnya Nabi Muhammad, wa bain azwajihim, dan istri-istrinya umat Nabi Muhammad. Nabi Adam berdosa, langsung dipisahkan antara suami dan istri. Nabi Adam dan ibunda Hawa langsung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gak main-main dipisahkannya. Satu di India, satu di Mekah, satu di Saudi, di Jeddah, ya. Jauh sekali. Sedangkan umat Nabi Muhammad berdosa, bermaksiat, ya, berbuat kesalahan, tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau hukuman kita sama disamakan dengan hukumnya
hukumannya Nabi Adam, kayaknya udah pada cerai semua ini kita sama istri-istri kita, karena banyak dosanya. Dan dosa kita kan lebih besar daripada dosa Nabi Adam. Nabi Adam timbang makan buah huldi doang, ya. Nah kita dosa segala macam udah dijalani. Boleh cerai semua. Kalau hukumannya sama kayak Nabi Adam, cerai semua sama istri kita. Untungnya ya Allah itu sayang sama kita, ya, lebih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Jadinya kita masih bisa merasakan kehangatan keluarga, masih bisa pulang ke rumah disambut oleh istri kita, pagi-pagi dibikinin kopi, ya kan, dibikinin sarapan, ya. Saya pengen kayak gitu. Masya Allah, kode ini. Dua-duanya disibuk jualan bubur, ya repot. Warabi'atu, dan yang keempat Nabi Adam, ini sesungguhnya saya itu asaitu, bermaksiat, berdosa saya, kata Nabi Adam, fil jannati, di dalam surga. Fa'akhraja, maka mengeluarkan ni padaku minha, dari surga. Fa'akhraja, maka mengeluarkan siapa Allahu ni padaku minha, dari surga. Wa ummatu Muhammadin, dan bermula umat yang Nabi Muhammad itu ya'suna, bermaksiat siapa umat Muhammad Allah pada Allah Ta'ala, mahalur Allah, kharijal jannati, di luar surga, fayudkhiluhum, maka memasukkan siapa Allah pada umat Muhammad fiha, dalam surga, idza tabu, ketika bertobat siapa umat Nabi Muhammad. Dan yang keempat kata Nabi Adam, saya ini bermaksiat di dalam surga. Ketika berbuat dosa langsung dikeluarin sama Allah dari surga. Sedangkan kita ini umat Nabi Muhammad, kita ini kan tinggal di dunia, di luar surga, ya, nggak tahu alamat surga. Di Sarawak juga nggak bisa, di Google Map juga nggak ada. Tapi kalau kita berdosa dan bertobat, dimasukkan sama Allah ke dalam surga. Kurang enak apa coba? Padahal kita buka Google Map sampai Google Earth juga nggak ketemu itu yang namanya surga itu. Alamatnya kita nggak ada yang tahu. Tapi begitu kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita, maka Allah nggak akan segan-segan memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Padahal Nabi Adam itu di surga, berbuat dosa malah dikeluarin. Kita yang di luar surga, ketika berbuat dosa dan mau bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan masukkan kita ke dalam surga. Jadi ya, gampang banget ternyata kita masuk surga itu. Tinggal taubat masuk surga, ya. Karena umat Nabi Muhammad kan paling banyak ntar di akhirat itu, ya, karena meskipun usianya pendek-pendek, ya, relatif lebih pendek dibanding usia umat-umat Nabi terdahulu, tapi potensi masuk surganya lebih besar daripada umat-umat Nabi terdahulu, ya. Umat Nabi terdahulu meskipun usianya panjang, ya, mungkin anaknya banyak. Nabi Adam itu kan punya anak sampai ketemu sampai Nabi Idris kalau nggak salah itu masih menangi, masih bisa melihat, karena usianya sangat panjang. Sampai generasi keempat itu masih tahu, ya. Kalau kita kan bisa melihat cucu aja udah bagus, ya. Bisa melihat cicit udah istimewa. Kayaknya di atas cicit nggak ada yang bisa ketemu, kayaknya udah nggak ada, ya. Ngelihat cicit udah bonus sudah. Tapi usia Nabi terdahulu kan anak bisa ngelihat anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, ya. Anak-anaknya cicit, ya, masih bisa ngelihat itu. Ya, harusnya kan banyak anaknya, harusnya banyak umatnya. Tapi ya karena umat Nabi Muhammad dimudahkan prosesnya menuju surga, maka insya Allah umat Nabi Muhammad di akhirat paling banyak, ya, dibanding umat-umat Nabi yang lain. Wal maqalatu samatul asyruna, maqalah yang ke-28 an Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam rahimah, semoga merahmati siapa Allah anhu, rahimah semoga merahmatihu pada Hatim al-Asam siapa Allah anhu, sungguhnya Hatim al-Asam qala berkata, man barang siapa sarrafa, membelokkan, arba'an pada 4 perkara, ila arba'in pada 4 perkara yang lain, wajada, maka akan menemukan siapa man al-jannata, surga. Aiman maksudnya barang siapa, taroka yang meninggalkan siapa man arba'an
pada 4 perkara, wa tawajjaha dan fokus siapa man ala arba'in pada 4 perkara yang lain, wajada maka akan menemukan al-jannata pada surga. An-nauma, 1 meninggalkan tidur ilal qabri, fokus kepada kuburan ya. Bi antaroka, gambarannya kelawan meninggalkan siapa man rohatan naumi, pada nikmatnya, pada istirahatnya tidur, wa tawajjaha dan fokus siapa man ila rohatihi, pada istirahatnya fil qabri, di dalam kuburan nanti, bi an'ama, dengan berbuat ya atau beramal solihan yang baik, li ajlihi, karena arahnya rohatal qabri. Kata Hatim al-Asham, orang yang meninggalkan 4 perkara, fokus pada 4 perkara yang lain, maka akan mendapatkan surga. Yang pertama, meninggalkan kenikmatan tidur untuk fokus pada kenikmatan istirahat di alam kubur. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk istirahat di alam kuburannya kelak ya. Karena di alam kubur kan lebih lama kita daripada tidur di tempat tidur. Tidur di tempat tidur kita ini usianya berapa sih paling ya kan? Sehari kita paling tidur 8 jam ya, seminggu berarti 8 kali 7, nanti dikali lagi sebulan kali setahun kali usia kita, paling segitu. Tapi di kuburan kita bisa lama sekali ya, apalagi kelak nanti di akhirat itu selama-lamanya. Habib Idrus infonya sampai mana? Oh, udah katanya. Mana tadi? Wal fakhra, dan meninggalkan kesombongan, ilal mizani. Ilal mizani, fokus pada timbangan, timbangan akhirat ya, mizan, timbangan akhirat. Di antara gambarannya, yaitu meninggalkan siapa man atau taula, pada merasa tatawul itu merasa tinggi ya, merasa hebat, ala nasi, atas manusia yang lain, bita'didil manaqibi, dengan ngitung atau milang-milang atau mempertimbangkan keunggulannya ya. Wa tawajjuhi, dan madhab atau fokus siapa man ila amalil hasanati, pada amal-amal yang baik, li ajli ziyadatiha, karena arah menambahkan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang hasan, fil mizani, di dalam timbangan kelak. Yang kedua, kata Hatim al-Asham, adalah meninggalkan sikap atau sifat tinggi hati, sifat takabur, sifat sombong ya, sifat merasa dirinya lebih tinggi, lebih penting, lebih berkuasa daripada manusia yang lain, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena posisinya ya. Ini harus ditinggalkan. Nah, fokusnya kemana? Fokusnya pada perbuatan yang baik, artinya harus adil ya, harus adil, perbuatan yang baik itu adil. Karena bita'didil manaqib ini artinya dia memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa jadi dia seorang pemimpin ya, maka pemimpin itu tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh arogan, tidak boleh semena-mena, tidak boleh berbuat zalim, tapi harus adil. Karena adil termasuk bagian dari amalil hasanat, yang mana keadilan itu akan menambah berat timbangan dia nanti di akhirat, timbangan kebaikannya. Sebaliknya, jika kesombongan yang ia tinggikan, ketakaburan yang ia kedepankan ya, tinggi hati yang ia unggulkan, maka timbangan keburukan itulah yang akan lebih berat darinya pada saat kelak nanti di akhirat. Apalagi kalau sampai berbuat zalim, nah ini bahaya. Orang zalim itu nanti di akhirat ya, akan dihadapkan pada orang yang dizoliminya. Nanti orang yang dizoliminya itu akan mengambil kebaikan dari orang yang zalim padanya. Saya kok zalim sama Mas Ngadiono,
ya. Nanti kebaikan saya diambil sama Mas Ngadiono, ya. Sebesar apa kedzaliman saya, sebesar itulah yang diambil. Kok sampai kebaikan saya habis, diambil semua sama Mas ini, luar Mas ini. Kalau ngambil kebaikan, masya Allah, gak kira-kira semuanya diambil, ya. Sampai kebaikan saya habis, nggak punya apa-apa lagi. Terus bagaimana cara pertukarannya? Keburukan yang Mas Ngadiono punya dikasihin ke saya. Itu kalau zalim itu. Makanya hati-hati mendolimi orang. Jadi orang yang didolimi itu nanti di akhir itu bersih, karena dia dapat kebaikan dari orang yang mendolimi, dia mentransfer keburukan kepada orang yang mendolimi. Nah itu. Makanya hati-hati berbuat. Dan orang yang sangat potensial berbuat zalim itu pemimpin. Nah ini hati-hati yang jadi pemimpin, ya. Potensial sekali berbuat zalim, ya. Termasuk pemimpin majelis taklim, ya. Ya, ini juga hati-hati, ya. Potensi berbuat zalimnya besar, ya, karena dengan kekuasaan yang ia miliki, ia bisa bertindak semaunya sendiri. Itu zalim. Hati-hati dengan zalim. Ini kalau di kitab Ihya pembahasan zalim itu panjang, ya. Kitab tasawuf juga, tapi nggak mungkin hatam kalau kita ngaji Ihya itu. Kita ngaji Nashul Ibad aja. Ini yang cuma 80 halaman setipis ini bertahun-tahun. Apalagi kitab Ihya yang 4 jilid tebal segini-gini. Satu jilidnya segini, ada 4 jilidnya. Itu bisa seumur hidup kayaknya kita ngaji satu kitab doang. Kalau model ngajinya kayak gini maksudnya. Tapi kalau di pesantren mau tiap hari dibaca, ya kan, ya bisa selesai juga. Warohatu, dan meninggalkan istirahat ila sirati, fokus kepada sirat. Sirat itu jembatan, ya, jembatan yang kata orang itu apa namanya, tipisnya setipis rambut dibelah 7. Saking kecilnya, saking tipisnya, setajam silet katanya seperti itu. Ya nggak tahu, juga belum pernah ke sana, ya. Bi antaroka lawan yen meninggalkan seuman dengan meninggalkan seseorang rahatal badani, pada istirahatnya badan, tawajjuh dan fokus madep, ila amali, pada perbuatan-perbuatan, pada amal-amal yusra'u, yang bisa mempercepat al-murur, pada lewat ala sirati, pada sirat, ya, di atas sirat. Wadzalika bi isra'i ijnabil ma'asi, dengan cepat-cepat meninggalkan maksiat, ya. Yang ketiga kata Hatim al-Asham adalah meninggalkan nikmatnya istirahat badan kita, agar fokus pada amal-amal yang sekiranya bisa mempercepat perjalanan kita di atas siratal mustaqim. Ya, gambarannya atau contohnya wadzalika, dan keterangan yang dimaksud itu adalah bi isra'i ijnabil ma'asi, dengan mempercepat kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, ada kesempatan berbuat maksiat, kita tinggalkan segera. Ada kesempatan berbuat dosa, kita tinggalkan segera. Gak usah nunda-nunda, gak usah mikir-mikir, ya. Dipikir dulu kayaknya menguntungkan atau enggak nih. Kalau menguntungkan jalanin, kalau enggak jangan. Kalau memang itu perbuatannya enggak bagus, yang buruk langsung tinggalin aja, okay? Langsung tinggalin aja. Masalahnya kadang-kadang perbuatan jelek itu dibungkus dengan hal-hal yang baik, ya. Dibungkus dengan hal-hal yang baik. Ini kadang-kadang kita suka tertipu, ya. Ada orang minta sumbangan, bungkusannya pengajian, banyak kayak gitu. Banyak. Saya barusan di WA keluarga saya ada orang nge-share seorang mu'alaf, ya. Ini lagi ngetrend sih memang. Kita ini mudah terpengaruh dengan hal semacam itu. Seorang mu'alaf katanya mantan penginjil, mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Teologi di Amerika, ya. Kemudian dia melakukan penginjilan, kemudian dia tobat, ya, dia masuk Islam. Kemudian dia dianiaya oleh teman-temannya. Setelah itu dia tetap bertahan dengan keislamannya, seolah-olah itu dramatis dan luar biasa perjuangannya. Tapi di ujungnya saya sedang membangun masjid, ya, silahkan bagi yang mau berinfak, ya kan.
banyak kejanggalannya. Ya kalau bagi yang paham ya bukan bermaksud saya lebih tahu tidak, tapi banyak keanehan. Ya teolog dari Amerika kuliah di sana tapi bahasa Inggrisnya blekak-bleku kan nggak mungkin bahasa Inggrisnya kacau. Kemudian bahasa dia katanya sudah mendalami Islam sampai mendapatkan makrifat tapi baca dalil satu ayat aja nggak tahu, bukan ayat sih tapi baca Arab, tulisan Arab aja nggak bisa, salah gitu kan. Nah itu juga jadi tanda tanya ya. Kemudian katanya dia ditembak kakinya dan dadanya tapi masih bisa lari kan nggak mungkin. Kalau kita lihat Busr aja orang ditembak kakinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, apa-apa ya kan. Itu kakinya ditembak, dadanya ditembak masih bisa lari ya. Ya, kalau saya sih motifnya bukan apa, dia itu minta uang minta sumbangan ya, akhirnya banyak kayak gitu. Udah gitu dapat gelar Kiai Haji ya. Mu'alaf baru masuk Islam gelarnya Kiai Haji. Ini yang nge-share saudara saya, anaknya di Mesir. Padahal saya tadinya pengen nyindir keras, ini kalau mu'alaf orang Nasrani masuk Islam dapat gelar Kiai Haji ya, terus anak sampai yang kuliah di Al-Azhar itu pulang dapat gelar apa ya kan? Dapat gelarnya apa? Harusnya kan yang lebih pantas dapat gelar kiai yang kuliah di Mesir itu kan, mendalami agama di sana ya. Tapi kan ya nggak tahu nih zaman sekarang ini banyak yang seperti itu, mudah terpengaruh. Walah baca Quran nggak bisa, baca hadis salah-salah tapi dapat gelar Kiai Haji ya, gampang. Tapi yang penting dia pakai, masalahnya orang mudah tertipu penampilan, pakai baju koko, pakai kopiah putih, pakai sorban, pakai sarung kayak saya ya, terus gampang dipanggil kiai padahal belum pantas. Saya juga kadang-kadang malu dipanggil kiai itu ya. Tapi kalau saya ngomong gini dianggapnya tawadhu, nah repot juga kan Masya Allah. Ya ini harus inilah, mencari guru, mencari itu yang benar, mencari panutan, mencari tokoh itu yang benar. Yang paling pas saya dilihat kapasitas keilmuannya, itu yang paling benar ya. Yang paling benar dilihat kapasitas keilmuannya. Kalau orang itu belum punya ilmu yang mumpuni ya dihormati sewajarnya saja. Ya jangan pula direndahkan, ya dihormati tapi sewajarnya saja, sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Orang ahli matematika, doktor matematika dihormati karena dia punya keahlian matematika. Orang ahli fisika dihormati karena dia punya ahli fisika. Orang ahli pengobatan dihormati karena dia pengobatannya, ahli keahliannya. Orang ahli agama pun dihormati karena keahlian keagamaannya ya. Masalahnya orang ahli agama itu nggak ada sertifikatnya, ini yang bikin repot. Kalau dokter kan harus ada sertifikasi kedokterannya dengan dibuktikan dengan ijazah kedokteran. Seorang ahli matematika dia harus punya ijazah dari kuliah di mana dia matematika. Tapi orang ngaku kiai itu paling gampang, orang ngaku ustadz paling gampang ya. Orang bahkan ngaku Habib lu banyak ngaku Habib, modal tampang ya, modal Arab. Di Cibitung ada itu, pernah kita, ya bukan saya sih, teman-teman saya itu kan pernah akhirnya dalam ya bukan menyidang tapi mempertanyakan ya, ente itu Habib marganya apa, ternyata bukan Habib dan bukan orang Arab sebenarnya, tapi emang wajahnya alhamdulillah ganteng ya, kayak Arab gitu, brewok gitu kan, senengannya pakai udang-udang ya, jadi Habib ya. Ya banyak kayak gitu, ngaku Habib juga ada. Karena memang nggak ada sertifikasinya. Ya timbang ngaku doang kan, kemudian pakai jubah, pakai imamah di sini ngomong kayak fahalukum, nah, pakai bahasa Arab dikit-dikit gitu kan. Ya. Dikit-dikit alhamdulillah bi khair ya. Ayo makan kebuli. Dianggap Habib dah. Insyaallah. Habib-habib yang benar itu kan jadi kasihan kan, Habib yang benernya itu kan. Ya, karena ternodai oleh orang-orang yang palsu gitu kan, oleh orang-orang KW. Wasyahawata dan meninggalkan syahwat, kesenangan ilal jannati, fokus pada surga. Di antara gambaran yang ento meninggalkan seseorang asyahwata pada syahwat, watawajjuh dan fokus seseorang ila masyaqqatil ibadati pada repotnya ibadah.
fa innal jannata, karena sesungguhnya surga itu khuffat diselimuti apa jannah bil makarihi, dengan perkara-perkara yang tidak disukai, kama sebagaimana keterangan fil hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis. Dan yang keempat kata Hatim al-Asham adalah meninggalkan kesenangan, meninggalkan syahwat, fokus pada pencarian surga, ya, yaitu dengan ila masyaqqatil ibadati, fokus pada ibadah yang keras, ya, ibadah yang masyaqqah itu payah, ya. Masyaqqatul ibadah maksudnya ya berlelah-lelah dalam ibadah. Mengapa demikian? Karena fa innal jannata huffat bil makari, karena sungguh jannah itu, surga itu nampak dari luarnya terselimuti dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Lanjenengan sholat itu kan kalau bagi level kita, ya, makom kita kan bukan perkara yang menyenangkan, ya. Kita ini belum bisa merasakan halawatul ibadah, manisnya ibadah, belum bisa merasakan ladzatus sholat, nikmatnya sholat. Saya yakin lah dengan belum ada yang seperti itu. Saya aja belum, jangan pengen, kan saya dulu harusnya. Kan belum ada yang merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, ya, nikmatnya baca Quran, kan belum ada. Semuanya itu masih dipaksa oleh diri kita agar mau beribadah. Waktunya sholat dipaksa sholat, waktunya puasa dipaksa puasa, waktunya ngaji dipaksa ngaji. Kita memaksakan diri kita untuk beribadah. Ini namanya masyaqqatul ibadah. Jadi melihat ibadah sebenarnya masih perkara-perkara tidak menyenangkan. Bedakan dengan kalau bagi pendukung MU yang nonton MU, apalagi ada Ronaldo, kan nggak usah dipaksa nonton sendiri. Bagi pendukung Persib yang nonton Persib, nggak usah dipaksa nonton sendiri, kan seperti itu. Bagi pendukung Arema yang nonton Arema, ya, nggak usah dipaksa nonton sendiri, ya. Kemarin 1-1, ya. Ya, meskipun main 10 orang loh. 1-1 lagi, Masya Allah. Jadinya sedih, ya, nggak jadi bahagia. Ya nonton sinetron bagi ibu-ibu, nggak usah dipaksa, ya nonton sendiri, seneng, ya kan. Tapi ibadah itu harus dipaksa. Kadang-kadang ibadahnya lagi capek, kadang-kadang lagi susah, kadang-kadang lagi banyak pikiran, kadang-kadang ditagih utang lah gitu. Lagi ditagih utang, akhirnya sholat mintanya semoga utangnya lunas. Akhirnya seperti itu, ya. Susah pikirannya biar sukses, kan seperti itu sholatnya. Ya karena apa? Karena kita memandang ibadah itu bukan sesuatu perkara yang masih menyenangkan buat kita, masih harus dipaksa. Ibadah apapun bentuk, apalagi sedekah, insyaallah sedekah itu berat banget rasanya, harus dipaksa untuk sedekah. Ya ini sih cerminan diri kita, ini otokritik termasuk bahasa saya. Pembuktiannya gampang, sebenarnya kalau sholat Jumat itu, ya, masukin ke umplung itu berapa banyak, ya. Masukin kotak amal itu berapa banyak. Kan mayoritas itu masukin ke kotak amal itu ya sedikit-sedikit lah. Ada yang 2000, ya. Zaman sekarang sih udah kan kelihatan kalau pas dihitung, kalau pas dibuka kotak amal kan kelihatan. Yang warnanya abu-abu itu kan dominan. Kemudian disusul yang warnanya kuning kecoklatan, ya. Disusul dengan warnanya ungu, ya. Baru hijau, kemudian biru. Kalau ada yang merah, alhamdulillah merah. Itu karena emang cerminan kita seperti itu, ya. Ibadahnya masih berat, ahlan masahlan, hadurikum ya habibana. Ya. Insyaallah nih kita kedatangan berkah, kedapatan berkah. Majelis kita didatangi oleh Habib Idrus. Allahumma shalli alaihi. Masyaallah. Tafadhal. Afan. Nah, itu kata Hatim al-Asham, 4 perkara tadi, ya, yang sebaiknya ditinggalkan oleh kita. Jadi kalau kita mau meninggalkan, yang pertama ninggal tidur, ninggal kebanyakan tidur,
agar fokus kepada surga, fokus kepada alam kubur. Kemudian meninggalkan kesombongan kita karena kedudukan yang kita miliki, fokus pada perbuatan yang baik untuk memperberat timbangan kebaikan kita nanti di mizan. Kemudian meninggalkan kebanyakan istirahat badan kita agar fokus dengan cara apa? Dengan mempercepat meninggalkan keburukan-keburukan, bergegas meninggalkan kemaksiatan agar kita pun bisa bergegas ketika melewati Shiratal Mustaqim. Dan yang keempat adalah meninggalkan syahwat kita, fokus kepada jannah, fokus kepada surga, dan harap diingat bahwasanya al-jannatu fa innal jannata huffat bil makarih, bahwasanya surga itu tertutupi, terselimuti dengan hal-hal yang tidak kita sukai, yaitu ibadah tadi, ya, ibadah yang berat. Makanya fokusnya di sini wa tawajjuh ila masyaqqatil ibadah, fokus pada masyaqqatil ibadah, pada ya berberat-berat dalam ibadah, ya. Meskipun ibadah rasanya memaksakan diri, ya enggak apa, memang makom kita belum bisa merasakan halawatul ibadah, ya harus dipaksa ibadahnya. Makom kita belum merasakan ladzatus sholat, ya harus dipaksa sholatnya, dipaksa ngajinya, dipaksa sedekahnya, agar kita nanti akan menemukan apa yang dikatakan oleh Hatim Al-Asham dengan wajadal jannah, menemukan surga nanti kelak pada saat kita di akhirat, ya. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ashruna, karena Habib kita sudah datang, kita juga ingin mendapat keberkahan dari Habib terus, ya. Iya, ini sudah banyak Habib makalahnya, Habib. Emang kita nunggu-nunggu Habib dari tadi nih, Habib. Iya, sudah beberapa makalah kita bacakan. Nah, berhubung Habib kita sudah datang, kita akan mohon kepada Habib Idrus untuk memberikan mau'izah hasanah untuk kita semua. Semoga kita bisa juga ikut mendapatkan keberkahan dari siraman rohani yang Habib berikan kepada kita. Tafadhol masykur ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh barakah, di tempat yang penuh barakah. InsyaAllah kita semua meraih keberkahan dari Allah, amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Afdalus salatu wassalam, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita sekalian, Nabi sebagai kecintaan Allah kepadanya. Siapa yang mencintainya akan bersamanya. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu cinta dan rindu akan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, guru kita bersama Kiai Agus Matanallah Hafidhul Hayatih, kita doakan beliau sehat walafiat bersama istri dan semua jamaah pada malam hari ini. Semua insyaallah mendapatkan keberkahan, dapatkan ilmu yang barakah, selamat dan di dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya datang mau menjadi mustami', mau mendengar, karena kalam dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ini sangat dalam. Yang diceritakan adalah seorang sufi besar, Hatim Al-Asham, dan banyak sufi-sufi yang lain
yang mereka bukan saja menyampaikan tapi memakai. Karena praktek ini lebih dahsyat daripada hanya tahu ilmunya. Banyak orang yang tahu ilmu tapi tidak praktek. Mereka make. Seperti Al-Imam Al-Sibli, murid dari Al-Imam Al-Baghdadi. Beliau disuruh melakukan pengemis selama setahun, baru mau jadi muridnya. Disuruh bersedekah selama setahun di seluruh kampungnya. Dia lakukan sedekah untuk menjadi muridnya. Dari guru, untuk mendapatkan murid, menjadi murid ini harus melakukan apa keinginan guru. Kita belum sampai di situ. Kita cuma duduk, datang, alhamdulillah dapat ilmu dari kiai kita. Kiai Agus sudah kasih kita ilmu. Kalau orang dulu mau mendapatkan dari sesuatu ilmu dari gurunya, dia disuruh melakukan praktek, membersihkan hati dulu, wadahnya. Kalau wadahnya sudah bersih, ilmu akan masuk. Wadah ini, hati ini yang berat. Karena pandangan Allah bukan zahir kita, adalah batin kita. Kita tidak mungkin minum minuman di gelas kalau gelasnya kotor. Kalau bersih baru kita akan minum. Gelas ini tempat pandangan Allah, hati kita. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Kisah para aulia wassalihin dan orang-orang saleh ini, ceritanya saja rahmat turun, keberkahan turun. Kenapa? Kehidupannya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya menginginkan kebaikan datang dari Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan As-Sibli bilang, saya akan bakar neraka dan surga. Kenapa dia mau bakar neraka dan surga? Saya tidak inginkan orang masuk ke sana hanya kepengen masuk jannah. Saya mau hakikatnya, yaitu mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mengharapkan Allah, sudah pasti masuk jannah. Dia akan bakar Ka'bah. Kenapa? Hakikat yang dia mau, yaitu hanya kepada pemilik Ka'bah tersebut, yaitu Allah. Penyembahannya langsung kepada yang memiliki hakikat yang sebenarnya. Kalau kita sudah memiliki itu, kita tidak akan merasa sendiri. Tidak dikatakan seorang itu beriman kalau dia tidak diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin Habib mungkin sudah dengar ceritanya, beberapa lama 2 bulan ada di Palu. Ada paman meninggal dunia. Belum berangkat sudah ada firasat untuk ke sana. Belum pernah lama seperti itu di Palu. Tapi memang beliau membacakan doa, dikasih kepada kakak saya yang tua, baca ini biar saya bisa balik ke Palu. Akhirnya sampai di sana beliau senang. Ketemu seminggu setelah itu sakit. Tapi memang orang-orang yang dekat kepada Allah, yang menjalankan tugas amaliyahnya itu untuk dakwah, untuk pendidikan, selama 52 tahun beliau ngajar. Sakit itu yang seperti tadi, kalau qiraah, kalau muridnya baca kitab sehat, naik itu positif, dia punya tekanan jadi normal. Kenapa? Karena ada baca kitab. Tapi kalau sudah tidak ada ta'lim, drop dia, turun. Gitu. Kita kalau ada fulus baru dia naik nanti. Tapi kalau fulusnya turun, wah terus drop. Fulus akan ikut. Jangan takut sama dunia. Dia sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Tapi datang kemari harus dipaksa, kata tadi kita punya kiai, harus paksa untuk kebaikan.
hadir majelis. Ini majelis seperti ini. Tadi saya hadir 40 hari satu Habib Faisal Al-Hasani. Beliau cuma mengatakan saya cuma sebagai mustami' Habib. Saya enggak punya ilmu. Tapi saya kepengen hadir tempat ta'lim. Setiap hari itu kadang 2, kadang 3, 4 tempat ta'lim dia hadiri. Tempat ta'limnya betul-betul ta'lim yang membuka hati dekat kepada Allah. Dia hadir di Kuitang, habis itu hadir di Al-Hawi, habis itu hadir di Kebun Nanas, habis itu hadir di sana. Beberapa tempat. Itu bertahun-tahun, bukan sehari 2 hari. Alasannya apa? Dikatakan hadir di tempat ta'lim lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Saya tidak bisa kerjakan 1000 rakaat Habib, makanya saya mau hadir. Tidak bisa lebih hebat daripada menghadiri 1000 jenazah, 1000 orang sakit, 3000. Ada orang bisa kerjakan hari itu seperti itu. Tapi ini cuma hadir dekat, tetangga datang di sini. Allah, guru kita alhamdulillah sehat afiat. Kemarin beliau dapat musibah keluarga di kampung, wafat. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dicintai sama Allah pasti diuji. Saya di Palu, saya melihat beliau sudah tahu akhir hayatnya. Satu waktu dia katakan kepada datuknya yang memberikan amanah beliau untuk mengajar, untuk memimpin al-khairat, dia katakan ada tu amanah. Saya sudah menunaikan amanah. Menunjukkan detik-detik kewafatannya sudah dekat. Selepas itu datang yang mengembirakan, datang Nabi SAW. Sampai anaknya bilang, siapa yang datang wahai Abah? Kenapa? Ada apa? Ada kabar gembira dari Nabi. Ada kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjalankan jalan Nabi Muhammad, pasti Nabi akan senang. Karena risalah Rasul harus terus dengan dakwah ini. Dakwah bukan hanya duduk kita ceramah seperti ini. Al-Habib Idrus mengatakan dalam syairnya, dia katakan, saya mengajak kepada manusia bihali wa mali wal yurai wa bil fami ila Allahi ad'uhum wa hadha kitabuhum yubayyinu lahum min nuri kulla madlami. Dia katakan bahwasanya saya ajak kepada manusia ini kepada kebaikan dengan keadaan saya. Artinya apa? Orang memandang kita, orang lihat kita, Masya Allah, waktu penampilannya sudah mendekat, melihat dia ingat Allah. Lihat dia menunjukkan ketenangan dirinya. Jangan orang sudah lihat kita, orang jadi susah lihat. Orang malah ingat dunia melihat kita. Nah, orang lihat kita ingat Allah. Lihat kita rasanya hatinya tambah taat sama Allah. Bihali, perbuatannya dan duduknya kemana-mana menyenangkan orang. Datangnya dia senang. Wa mali, dia dakwah dengan hartanya. Dia tidak pernah mengharap kepada selain Allah. Dia bawa buka madrasah. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di timur Indonesia sana membangun madrasah. Waktu selama dia hidup 800 madrasah. Sebelum dia bangun itu, beliau diminta oleh Kiai Hasim Asy'ari untuk mengajar di Jombang. Jalannya sama. Nah, akidahnya Asy'ariyah bermadhab Syafi'i. Sama. Dan dia kalau masuk mau bangun madrasah itu, jadi orang bilang, "Beb, di sana ada orang kaya, di sana ada saudagar." Dia bilang, "Saya tidak mengharap mereka. Saya mau kalian masuk anak kalian di madrasah belajar, yang bantu saya Allah. Nanti Allah yang gerakkan manusia." Kalau kita sudah pegang Allah, insya Allah mudah. Tapi kalau kita berharap sama makhluk, nanti yang bantu saya si fulan, bantu si fulan, tidak jadi itu madrasah. Susah, masalah terus.
Tapi kalau sudah pegang Allah, selesai. Ada saja jalan. Tapi pasti diuji, gak ada kesuksesan tanpa ujian. Saya baca dia punya syair menunjukkan ada yang benci 9 orang, ada yang tidak suka si fulan. Jadi seperti itu. Beliau bihali wa mali wal yurai, baru dengan tulisan beliau mengajak manusia untuk kepada Allah dengan tulisannya. Wa bil fami, baru dengan tulisan, baru dengan lisan, dakwah bil lisan. Itu terakhir. Tapi semua kehidupannya dia lakukan diawali dengan penampilan dia baik, mengajak manusia dengan keadaan dia, dengan harta dia, sehingga dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan singkat, waktu kita singkat. Orang katakan lama. Lama itu kalau kita susah. Tapi kalau orang lagi senang, rasanya waktu cepat. Tapi kalau dia susah, dia rasa lama. Apalagi nuntut ilmu, berat karena ujiannya di sini macam-macam. Rasanya ada sesuatu di pantat ini. Begitu lama menuntut ilmu, padahal rasanya cepat. Kalau orang dengan senang dia menuntut ilmu, dia rasa kenapa cepat, baru duduk saya sudah selesai ini ta'lim. Kenapa? Karena dengan hatinya dia ingin dapatkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang diceritakan, kisah-kisahnya luar biasa. Para sufi-sufi yang sudah lakukan ini dengan luar biasa. Habib Idrus begitu, ngambil ibrah pelajaran, dia bilang saya dapatkan ilmu-ilmu ini dari ayah saya, dari datuk saya. Terus dia tidak katakan dari saya belajar, dari amal-amalan orang-orang terdahulu. Kita tinggal contoh mereka, bagaimana mereka bisa. Kenapa kita tidak bisa? Harus kita paksa diri kita. Tadi sudah dikatakan bahwasanya kita paksa. Kalau kita paksa, dia bisa mengamalkan ilmunya. Ilmu ini memang berat, gak mudah. Makanya ada suatu penjaga syair mengatakan, kalau orang waktu mau belajar, di waktu dia masih muda, dia tidak gunakan waktu mudanya, waktu senggangnya. Dia bilang, baqaitu ala syababin qad tawala fayanala syababa lana ya'udu in kana syababu yuba'u bai'an la'ataitu mubari'an ma yuridu. Kalau waktu masih muda dia tidak gunakan dengan baik, dia nyesal. Penyesalan itu nanti pada satu saat. Karena insya Allah semua ini masih muda. Semuanya muda walaupun umur sudah bertambah, sudah punya anak, tapi untuk menuntut ilmu enggak ada. Tetap harus menuntut ilmu. Dia bilang, kalau seandainya masa muda itu bisa dibeli, saya akan beli itu masa muda. Tapi masa muda sudah tidak bisa dibeli, dia berjalan begitu saja. Jadi waktu sekarang dikasih kesempatan sama Allah kita belajar, gunakan waktu ini yang singkat untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah bisa kasih kita ilmu yang bermanfaat. Yang dipelajari ini sebenarnya bekal untuk akhir kehidupan kita dalam keadaan sakaratul maut, di akhir-akhir kehidupan kita baik. Supaya kita hidup dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Itu yang diajarkan, bukan yang berat-berat. Kalau yang berat-berat sudah tidak sanggup lagi kita belajar. Ilmu gawaid, ilmu saraf, ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari anak-anak yang di bangku sekolah sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah, itu berat. Sudah, kita yang sekarang ini yang bagaimana untuk menyelamatkan diri kita di akhir hayat kita. Kalau ini kita dapatkan, insya Allah kita waktu akhir kehidupan kita senang. Waktu kita mau berjumpa dengan Allah tenang.
Kenapa? Sudah ada bekal ini. Orang-orang yang sudah praktek nih, bukan cuma ucapannya tapi dia buat, dia lakukan. Bagaimana hubungan dengan Allah baik, bagaimana hubungan sesama baik, semuanya baik. Kalau semua baik, insya Allah dia selamat. Karena manusia apa yang diharapkan? Harapannya manusia di akhir kehidupan dia, waktu dia mau meninggal, ya seperti Habib Segaf tadi, waktu mau meninggal didatangi oleh guru-gurunya, oleh Nabi Muhammad, sampai anaknya bilang, "Abah, siapa yang datang?" Yang datang Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi katakan, kabar gembira buat kalian. Bisyarah ila Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira dari Nabi Muhammad. Kalau sudah kabar gembira Nabi Muhammad, senang. Kenapa? Jalan yang dia tempuh jalan Nabi Muhammad. Dia punya kawan di Jakarta pada masa itu banyak, tapi dia di Palu dalam keadaan yang sederhana. Kalau kapal itu, beliau kapal induk. Kenapa tinggal di pelabuhan yang kecil? Yang harusnya dia berada di tempat yang pelabuhannya yang besar, yaitu di Jawa sini. Banyak pondok, banyak orang-orang yang bisa manfaat ilmu dari dia. Orang bisa belajar kepada dia, tapi dia pilih di Palu untuk mengajar di sana dengan keadaan yang seperti itu. Kenapa? Yang dia kejar ridhonya Allah. Dan dia mau ikut dari dia punya kakek, punya jalan. Dapat ridha itu yang dimau. Kalau kita kan tidak. Kalau kita ikut kita punya keinginan hawa nafsu. Wah, saya mau di sana kita tanas, kita bisa nyaman, tempatnya bagus, tempatnya ini, kita dapat jaminan semuanya. Pasti kita pilih yang terbaik seperti itu. Hawa nafsu kita begitu. Tapi kalau orang yang paham, saya pilih ini karena di sini ada rahasianya, ada sirnya, ada manfaat buat saya. Seperti itu. Olehnya itu saya tidak akan panjang. Tadi sudah cukup dari Kiai kasih banyak hal. Saya kemarin cuma duduk ingin bercerita sebenarnya. Melepas waktu-waktu beberapa hari di Palu setiap malam bersama anak yatim selama bulan Muharram kemarin, keliling dakwah di sana. Setelah sampai di sini mau istirahat sedikit karena besok mau berangkat lagi 40 hari beliau Habib Segaf di Palu. Paling cuma 2-3 hari di sana. Insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam waktu yang lain insyaallah. Ini waktu, tempat dan barokah. Duduk di sini sebenarnya sebagai mustami paling enak, bicara paling berat. Karena kita bicara, kita harus pakai juga apa yang kita ucapkan. Kita cerita tentang Habib Segaf, saya harus tiru apa yang dia buat. Apa yang kakek buat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mereka punya kehidupan sederhana. Mereka punya kehidupan hanya mengharapkan ridha Allah. Begitu sudah bangun madrasah sekian, beliau tidak katakan saya bangun sekian madrasah, tidak. Saya belum buat apa-apa. Padahal dia sudah buat madrasah sekian ratus madrasah. Dia bilang saya belum buat apa-apa. Karena nanti perhitungannya nanti di akhirat. Kalau Allah ridha semua itu madrasah, baru. Karena magam yang tertinggi adalah magam ilmu pengetahuan. Tidurnya orang alim saja beda sama ibadahnya orang yang abid. Yang ahli ibadah punya solat, dia solat, orang alim tidur. Syaitan lebih berani ganggu orang yang solat daripada orang yang tidur. Yang tidur orang alim, karena dia tidurnya dengan ilmu. Dia tidurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya, Imam Ahmad bilang sama anaknya, nanti saya punya guru akan datang kepada kita, mau bertamu. Guru ini Imam Syafi'i ini sedikit tidurnya, sedikit makannya, banyak ibadahnya.
Begitu datang di tempatnya Imam Ahmad bin Hambal, tidurnya begitu malam mau Imam Ahmad sholat, Imam Syafi'i tidur. Begitu siangnya waktu makan, Imam Syafi'i makannya banyak. Ini bertentangan ini. Yang katanya dikatakan tadi sama Imam Ahmad kepada anaknya bahwasanya Imam Syafi'i itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Ini malah banyak. Akhirnya Imam Ahmad sebelum pulang tanya sama Imam Syafi'i, karena pertanyaan dari anaknya bilang kenapa seperti itu terbalik. Akhirnya Imam Syafi'i bilang, tadi malam saya tidak tidur, saya lihat kau sholat. Saya menyelesaikan 100 masalah dalam hukum fikih. Sholatnya, tapi ini memecahkan masalah 100 persoalan-persoalan hukum. Ini lebih tinggi derajatnya. Dan dia bilang, kenapa kau makan banyak? Saya bilang kau punya makan sedikit. Dia bilang kalau di tempat lain saya makan sedikit, tapi di tempatmu makanannya pasti barakah. Karena hasil yang masuk ke rumah ini pasti hasil yang kau hati-hati untuk membawa makanan di dalam rumahmu. Pasti rumah ini rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya makan banyak. Kalau tempat lain saya tidak berani makan banyak. Nah, olehnya itu seperti itu mereka. Mereka menjaga diri. Nah, kita dapatkan ilmu-ilmu ini, ya ini kita bawa pulang. Bahwasanya bagaimana cara menjaga diri kita, bagaimana kita tidur seperti apa, bagaimana kita punya hubungan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan kita belajar untuk hubungan kepada Allah. Inilah tarbiyah yang baik buat kita. Karena setiap hari harus ada perubahan dalam diri kita. Karena ini tahun sudah berganti. Sudah memasuki 1443 Hijriah. Kemarin 42. Bagaimana orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Mudah-mudahan kita semua beruntung. InsyaAllah kita semua selamat, barakah dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang lain. Dan insyaAllah majlis ini majlis penuh barakah, majlis yang ada sirnya. InsyaAllah guru kita Kiai Agus insyaAllah dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah dari hal-hal fitnah, dari hal-hal yang tidak baik. InsyaAllah Allah akan jaga, Allah akan lindungi dengan berkat para awliya as-salihin, berkati al-Imam Nawawi Al-Bantani insyaAllah, dan semua para sufin as-salihin insyaAllah, berkati sahibul wilayah kutbuz zaman fi hadis zaman, berkati sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, berkati al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, berkati al-Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus, berkati Syarif Hidayatullah, berkati Sayyidina al-Imam al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri, ببركة الإمام القدسي البعالوي الشاذلي الحبيب حسن، ببركة جميع أولياء الصالحين، ببركة الحبيب الإمام الحبيب عبد الله بن محسن وأصولهم وفروعهم وجميع أولياء الصالحين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نسألك ما سعدك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ مما سعدك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، وعليك المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah berkahi kami pada malam hari ini, Ya Allah. Ya Allah selamatkan kami, Ya Allah, dari umat Nabi Muhammad, Ya Allah. Bersihkan hati kami, Ya Allah. Angkat derajat kami, Ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bentengi kami dengan keimanan, Ya Allah. Bentengi kami dengan ketakwaan kepadamu, Ya Allah.
Ya Allah, kuatkan hidup kami, selalu menggantungkan diri kami hanya kepadamu ya Allah, berharap hanya kepadamu ya Allah, bersandarkan segala apa yang kami harapkan hanya kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari wabah, dan selamatkan umat Nabi Muhammad ya Allah. Semua yang ada di kompleks ini dan semua yang ada di negeri ini ya Allah, angkat penyakit dari kami semua ya Allah. Sehatkan umat Nabi Muhammad ya Allah, satukan kami ya Allah, jangan cerai-beraikan kami ya Allah. Ya Allah, satukan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, fitnah terlalu banyak, ujian terlalu banyak, tetapi semua itu kecil kalau Engkau memudahkannya ya Allah. Semuanya itu mudah hanya dengan sandaran kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan ridha-Mu, kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah, kami mengharapkan ridha-Mu dunia dan akhirah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi orang-orang yang hadir di majlis ini ya Allah. Selamatkan umat Nabi Muhammad ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Kami punya hajat banyak ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirah. Biar semua rezekinya dimakmurkan ya Allah, diberkahi rezekinya ya Allah, dilancarkan rezekinya ya Allah, diberikan kebaikan dalam rezekinya ya Allah, dan semua rezekinya menjadi manfaat dunia wal akhirah ya Allah. Jangan menjadi rezekinya menjadi mengadab mereka ya Allah di dunia dan akhirah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ad insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, dan masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sihran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Sebelumnya terima kasih yang tak terhingga Habib ya, sudah mendoakan kami, semoga wa'idha hasanah dari Habib itu tadi bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita kecipratan berkahnya beliau, dan semoga wasilahnya beliau kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah nanti kelak. Hadanallahu ika azma'in, Allahumma afiq la aqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.